lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada pembahasan soal ANPK ya, untuk AKM numerasi. Kali ini kita masuk ke konteks bakteri asam laktat tempoyak. Tempoyak adalah istilah dari buah durian yang telah difermentasi. Proses pembuatannya yaitu dengan cara mencampurkan daging buah durian dan garam, kemudian disimpan dalam wadah tertutup rapat selama seminggu. Proses fermentasi sangat dipengaruhi oleh adanya pertumbuhan isolat bakteri asam laktat. Kita singkat sebagai BAL ya, bakteri asam laktat. Seorang peneliti mengamati pertumbuhan BAL yang dibagi menjadi dua kelompok pada suhu ruang dan mencatat rata-rata pertumbuhannya pada tempoyak. Berikut tabel pertumbuhan isolat bakteri asam laktat atau BAL tempoyak. Kita lihat. Di sini disajikan tabel ya. Tabel pertumbuhan bakteri. Ini waktunya dalam jam dan 0 jam, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai 24. Ini rata-rata jumlah bakteri dari dua kelompok tersebut. Kalau kita lihat jumlahnya ini macam-macam ya. Cuma perlu kita tekankan bagian belakang sini ya. Ini tuh pangkatnya ada yang 6, ada yang 7, 6, 7, 8, 6, 7, 6. Ini beda-beda. Jadi hati-hati, jangan hanya lihat depannya saja ya. Ini penting sekali pangkat di belakang ini. Oke, kita lihat ya untuk soal pertama dari konteks ini. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri adalah suhu. Dari hasil pengamatan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa terjadi kematian bakteri yang sangat banyak setelah jam tertentu karena disimpan pada suhu kamar. Oleh karena itu, peneliti memutuskan perlu mengatur suhu menjadi minus 5 derajat Celcius di jam selanjutnya, sehingga dapat menghindari kematian BAL yang sangat banyak secara perlahan. Berdasarkan tabel tersebut, waktu yang tepat bagi peneliti untuk mengubah suhu menjadi minus 5 derajat Celcius tersebut adalah setelah berapa jam. Ini pilihannya 1, 2, 4, 6, dan 24. Kita lihat tabelnya. Karena pangkat dari 10 ini macam-macam, kita samakan saja menjadi 10 pangkat 6. Kalau ini masih tetap ya, 61 kali 10 pangkat 6. Ini pangkatnya 7. Bagaimana merubahnya? Koma yang di sini dipindah ya, geser ke kanan, sehingga menjadi 46,0 atau 46 saja. Ini 46 kali, ya kalau komanya pindah ke kanan 1, pangkatnya kurang 1. Berarti kali 10 pangkat 6 juga. Yang ini sudah sama, 51 kali 10 pangkat 6. Yang ini sekarang, ini kan pangkatnya 7. Berarti komanya pindah ke kanan 1. 148 kali 10 pangkat 6. Yang ini pangkatnya 8. Berarti komanya geser 2. Ini menjadi 588 kali 10 pangkat 6. Ini sudah 10 pangkat 6. Kemudian yang ini pangkatnya 7, berarti komanya geser 1 menjadi 611 kali 10 pangkat 6. Yang terakhir 18 kali 10 pangkat 6. Oke, lihat ini. Kalau kita lihat, ini lebih mudah ya. Jadi karena sudah sama-sama pangkat 6, kita juga karena sudah sama-sama pangkat 6, kita cukup lihat angka depannya saja. Ini di jam ke-0, 61, jam pertama 46 turun ya. Kemudian naik lagi 51, naik lagi di jam ketiga, naik lagi di jam keempat, kemudian turun di jam kelima, kemudian naik di jam ke-6. Nah, kalau lihat polanya, kayaknya nanti akan turun lagi di sini ya. Jadi jumlah maksimalnya sudah ketemu di jam ke-6, 611 kali 10 pangkat 6, paling tinggi di antara yang lain. Sehingga untuk mempertahankan jumlah ini, perlu diatur suhunya. Setelah jam inilah suhu perlu diatur, sehingga
tidak terjadi kematian bakteri yang sangat banyak. Berarti jawabannya adalah setelah jam ke-6. Jadi jawabannya yang ini ya, setelah jam ke-6. Seperti itu. Sekarang kita akan ke soal yang kedua. Masih konteksnya sama ya, bakteri ya. Soal yang kedua seperti ini. Diketahui bahwa pertumbuhan bakteri terjadi dalam 4 fase, yaitu fase lag terjadi di awal saat bakteri menyesuaikan dengan lingkungan yang baru. Kemudian fase eksponensial terjadi pada saat jumlah bakteri meningkat secara drastis. Yang ketiga, fase stasioner terjadi pada saat jumlah keseluruhan bakteri tetap. Yang terakhir, fase kematian terjadi pada saat jumlah bakteri menurun secara drastis. Pertumbuhan bakteri asam laktat tempoyak juga mengalami 4 fase tersebut dalam 24 jam pengamatan. Berikan tanda centang pada kolom mungkin atau tidak mungkin berdasarkan jumlah bakteri asam laktat yang mungkin terjadi selama fase kematian. Jadi kita fokus pada fase kematian yang jumlah bakterinya menurun secara drastis. Kita lihat. Ini dia. Ada 3 jumlah bakteri ya. Yang pertama 611 kali 10 pangkat 6. Kita samakan lagi ya, biar mudah ya. Kita samakan jumlah bakterinya. Kita samakan 10 pangkat 6-nya. Ini 10 pangkat 7 jadikan 10 pangkat 6. 10 pangkat 8 juga jadikan 10 pangkat 6. Ini berarti 611 kali 10 pangkat 6. Yang ini gimana? Berarti 92 kali 10 pangkat 6. Yang ini berarti menjadi 800 ya. 800 kali 10 pangkat 6. Perhatikan ya. 611, 92, dan 800. Sekarang kita lihat jumlah bakterinya di sini. Pada saat 611, apakah fase kematian? Nah, saya kira tidak ya, karena jumlahnya besar sekali. Ini fase eksponensial malah ya. Berarti tidak mungkin ini fase kematian ya. Yang A tidak mungkin. Kita lihat yang B. Yang B 92 ya, berarti 92 kali 10 pangkat 6. Kalau 92, pantas ya kalau fase kematian ya, karena jumlahnya sedikit. Jadi mungkin ya, 92 mungkin fase kematian. Jadi ini tidak mungkin yang A, yang B ini mungkin, yang C sekarang. Ini 8 kali 10 pangkat 8, berarti menjadi 800 ya. 800 kali 10 pangkat 6. Ini bahkan lebih besar daripada yang A. Berarti ini nggak mungkin fase kematian. Jadi jawabannya begini. Ini tidak mungkin. Ini mungkin sebagai fase kematian karena jumlahnya turun drastis. Yang ini tidak mungkin karena jumlahnya naik drastis. Ini jawaban untuk soal yang kedua. Sekarang kita ke soal yang ketiga. Berdasarkan informasi pada tabel rata-rata pertumbuhan bal tempoyak, pernyataan mana saja yang benar? Berikan tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Jawaban benar bisa lebih dari satu. Kayak lihat ini. Yang pertama, jumlah bal pada jam kelima menurun sebanyak 319 kali 10 pangkat 6 dibandingkan dengan jumlah bal pada jam ke-4. Kita hitung ya. Jam kelima. Jam kelima berarti ini ya. 269 kali 10 pangkat 6. Jam keempat, 588 kali 10 pangkat 6. Ya, ini jadikan pangkat 6. Kita hitung selisihnya. 18 kurang 9, 9. 7 kurang 6, 1. 5 kurangi 2, 3. Kali 10 pangkat 6.
Berarti mengalami penurunan ya. Penurunan 319 kali 10 pangkat 6. Ini cocok nggak dengan pernyataan tadi yang ketiga ini? Jumlah bal pada jam kelima menurun. Nah, betul ya. Sebanyak 319 kali 10 pangkat 6. Sama ya. Berarti yang A benar. Oke, yang A benar. Sekarang kita yang B. Pada jam kedua, jumlah bal meningkat sebanyak 5 kali 10 pangkat 6 dibandingkan jam ke-1. Kita lihat di tabel. Kita samakan lagi 10 pangkatnya ya. Ini menjadi 46 kali 10 pangkat 6. Jam kedua 51 kali 10 pangkat 6. 46 jadi 51. Berarti meningkat berapa? Meningkat 5 ya. Ini meningkat 5 kali 10 pangkat 6. Apakah sesuai dengan pernyataan yang kedua? Meningkat 5 kali 10 pangkat 6. Nah, betul ya. Berarti yang kedua juga betul. Sekarang yang ketiga. Pada waktu inkubasi jam ketiga, bal telah meningkat sebanyak 97 kali 10 pangkat 6. Sejak awal inkubasi ya, ini sejak awal. Kita lihat. Jam ketiga ini, jadikan 10 pangkat 6. Dari 148 kali 10 pangkat 6. Awalnya 61 kali 10 pangkat 6. Kalau kita lihat, peningkatannya berarti 148 kurangi 61 ya. 8 kurangi 1, 7. 14 kurangi 6, 87. Berarti harusnya meningkatnya 87 kali 10 pangkat 6. Tadi pernyataannya adalah 97. Harusnya 87 ya. Ternyata ini 97. Berarti yang ketiga ini salah. Salah ya. Sekarang kita ke yang keempat. Selisih bal pada jam kedua dan jam ketiga adalah 97 kali 10 pangkat 6. Kita lihat. Jam kedua adalah 51 kali 10 pangkat 6. Jam ketiga 148 kali 10 pangkat 6. Kita hitung selisihnya. 148 kurangi 51. 8 kurangi 1, 7. 14 kurangi 5, 9. Berarti naik 97 kali 10 pangkat 6. Apakah sama dengan pernyataan yang terakhir tadi? Nah, sama ya. Berarti jawaban yang benar ada 3 ya. Yang pertama, kedua, sama yang keempat. Yang ketiga ini salah. Oke, ini soal terakhir untuk konteks bakteri ini ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.